Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk belajar lagi, mengkaji lagi topik khusus tentang fikih puasa. Tentu ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba, dan penyambutan terbaik adalah penyambutan dengan ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu saya sudah jelaskan tentang rukun puasa. Di rukun puasa, rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam ibadah tersebut. Jadi kalau misal masjid ini ya tempat sholat ini, tiang ini, terus ya mungkin mimbar ini atau mihrab ini harus ada. Kalau nggak ada maka bisa dibilang bukan masjid gitu. Tapi syarat itu yang di luar masjid, yang kalau nggak ada ya tetap dibilang masjid. Misal contoh tempat parkiran, masjid yang nggak ada tempat parkiran ya itu tetap masjid, karena intinya masjid bukan tempat parkiran. Di tempat parkiran itu penunjang, artinya kalau emang ada ya lebih baik, kalau nggak ada ya tetap disebut masjid, sehingga jamaahnya masuk menyesuaikan. Artinya kalau masjidnya nggak ada parkiran mobil ya jalan bawa mobil, masjidnya nggak ada parkiran motor ya udah jalan kaki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Jakarta itu memang benar-benar ada masjid itu di dalam gang. Jadi parkir motor ya nggak bisa, jadi jamaahnya harus jalan kaki atau ya kalau naruh motor ditaruh di luar gang. Nah, maka rukun yang pertama dalam puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan. Yang membatalkan itu ada 4. 1, makan minum. Yang kedua, hubungan suami istri. Yang keempat, lain-lain. Nah, yang lain-lain ini yang perlu penjelasan lebih panjang. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua yaitu menepati rentang waktu puasanya. Dari mulai bulannya harus di bulan Ramadan. Dan Ramadan sebagaimana yang telah saya sampaikan itu kalau nggak 29 ya 30. Artinya jangan sampai dengan nanti misi ini kadoan. Sebenarnya yang paling gampang, yang paling mudah itu ikut pemerintah. Ikut pemerintah, karena pemerintah juga sudah menentukan Ramadan itu dengan serangkaian tata cara yang baik dan benar. Dari sisi kebenarannya sudah sesuai dengan hadis, yaitu dengan ru'yatul hilal. Dari sisi kebaikannya, pemerintah berusaha untuk merangkul semua pihak dengan cara melakukan sidang isbat. Artinya ketika kita sebagai warga negara yang baik, kita tinggal ngikut, insya Allah itu nggak ada salah dan nggak ada masalahnya. Tapi sebaliknya, ternyata pemerintah memberikan kelonggaran bagi yang mau beda. Jadi pemerintah juga nggak memaksa, sehingga seperti organisasi Muhammadiyah itu memutuskan dengan metode hisab, ya pemerintah juga nggak terlalu ambil pusing sekono rapopo. Dan dalam posisi ini saya juga tidak sedang mengatakan harus ke pemerintah atau harus ke Muhammadiyah, tapi lebih kepada saya menyampaikan lebih baik ke pemerintah. Tapi kalau akhirnya jenengan yo ke Muhammadiyah, ya monggo itu pilihan. Pemerintah juga melarang. Hanya saja ketika jenengan punya pilihan selain dua ini, maka jenengan harus mengevaluasi lagi. Bukan berarti selain Muhammadiyah itu salah, tapi lebih kepada kadang ada di luar Muhammadiyah itu yang mulai puasanya itu kadoan. Jadi yang namanya perbedaan Hijriyah itu kalau nggak 29 ya 30. Namun itu selisih sehari. Artinya kalau kemudian pemerintah menetapkan hari Jumat, maka ya yang mungkin dilakukan oleh ormas yang berbeda itu yang kalau nggak Jumat ya Sabtu. Misal Jumat itu adalah tanggal 1 Ramadan, sedangkan Syawalnya itu Syabannya sampai di 29. Jadi kemungkinannya cuma 1 hari toh beda nih. Tapi kalau Selasa, nah itu jelas salah gitu. Karena itu jelas salah, maka jangan diikuti. Dan walaupun ini ketoknya seolah-olah kayak cuma sekedar hitungan hari, tapi di sini vital sekali. Ketika suatu ormas yang mengumpulkan masyarakat atau kaum muslimin berpayung di bawah namanya,
kemudian dia salah di urusan ini biasanya kalau nggak hati-hati biasanya urusan yang lain-lain dia salah. Itu catatan saya. Sehingga panjenengan kalau nggak mumet ya nggak pusing ya paling gampang milih pemerintah. Udah itu paling gampang. Sehingga insya Allah itu malah menyatukan kaum muslimin. Dan itu pemerintah itu nggak salah. Kenapa? Karena dalam urusan ini memang sebenarnya kuasanya ada di pemerintah. Tapi pemerintah kita nggak memaksa sehingga kita diberi kelonggaran. Nah, apakah kalau pemerintah diikuti terus bisa berpotensi salah? Enggak, karena bab ini bab istihadiyah. Artinya istihadiyah itu tergantung siapa yang melihat. Ada orang yang melihat hilal kelihatan, ada yang enggak. Maka persaksiannya kembali ke pemerintah. Pemerintahnya sebagai pemersatunya itu. Nah, ketika diterima pemerintah, ya berarti puasa. Kalau nggak diterima pemerintah, ya berarti nggak puasa. Masih digenapkan 30 hari. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, saya mungkin pernah singgung di sini. Tahun lalu pemerintah dan Muhammadiyah itu pernah sama dalam urusan sholat Idul Adha dan dua-duanya berbeda dengan Saudi Arabia. Gak ada masalah gitu. Makanya ada orang yang kemudian ketika dikatakan manut pemerintah nggak mau, terus melu pemerintah melu Muhammadiyah yang nggak mau gitu kan. Ada orang yang pokoknya aku melu Saudi gitu. Nah ternyata Saudi pun kalau ditanya jawaban ulamanya melu pemerintahmu. Dan kemudian ketika ada yang bilang aku melu Muhammadiyah, mergo Muhammadiyah padha karo Saudi, ternyata tahun lalu Muhammadiyah karo pemerintah sama gitu. Jadi di sini memang yang paling aman ini pemerintah sebenarnya. Dan karena pemerintah dan Muhammadiyah juga pernah sama dan berbeda dengan Saudi, maka sebenarnya dalam hal ini nggak ada yang bisa disalahkan selama perbedaannya 1 hari. Nggak bisa disalahkan maksudnya gini, pemerintah itu nggak salah kalau memang nanti akhirnya memutuskan pakai ru'yah gitu kan. Dan kemudian Muhammadiyah milih pakai hisab, ya itu pilihan, ya silakan. Oleh karena itu maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan ini jangan digawe eker-ekeran, jangan digawe berantem. Nanti ada kadang satu rumah itu garwane yang kapung sama yang satri beda, akhirnya rame gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai ya, jadi sebabnya. Tentu yang paling aman matur nuwun sama. Hari ini matur nuwun paling aman pokoknya melu pemerintah pun, melu pemerintah, dan itu bagian dari perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Manut sama Allah, derek kali Rasul dan pemerintah. Nah, pemerintah di sini tentu yang kembali pada Allah dan Rasulnya dalam bab penentuan hari raya Ramadan, maka di situ berdasarkan ru'yah. Dan pemerintah sudah baik dan benar, tinggal kita ikuti. Baik-baik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin sudah dibahas, terus kita masuk ke syarat. Jadi ada rukun, ada syarat. Syarat itu yang di luar gitu kan. Kalau rukun yang di dalam sini, syarat yang di luar sana gitu kan. Maka termasuk syarat itu kalau didefinisikan syarat alladzi yalzamu min adamil adam wala yalzamu min wujudihi wujud wala adamu kharijil amal. Sesuatu yang jika ia tidak ada maka suatu amal dianggap tidak ada. Sholat syaratnya wudu, wong sholat gak wudu, sholatnya dianggap gak ada. Namun dengan adanya dia belum tentu suatu amal dapat dianggap ada. Orang sholat ning kemudian sudah wudu, belum tentu sholatnya bisa dianggap sah. Kenapa? Bisa jadi dia nggak menjalankan rukunnya. Nah, atau ada orang yang sholat ini nggak wudu, tapi dia tayamum, maka sholatnya sah dengan catatan rukunnya dijalani. Yang ia terletak di luar amal itu, jadi bukan di dalam amalnya, tapi di luarnya. Makanya wudu itu kan terjadinya di luar, bukan pas sholat sedangkan wudu kan, tapi di luar baru wudu, baru sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait puasa, syaratnya ada 2. Syarat wajibnya dan syarat sahnya. Syarat wajib itu adalah syarat yang menyebabkan seseorang itu wajib puasa. Syarat sah adalah syarat yang menyebabkan puasanya menjadi sah dan diterima. Nah, yang pertama syarat wajib. Jadi seorang itu menjadi wajib untuk berpuasa karena satu Islam. Jadi nek orang Islam juga wajib. Terus waktu itu ya nek sebagian orang Islam sing, "Wah, dadi penak no.
Ini tak rasa Islam. Oh, iya ra cetha. Sama halnya dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Jadi nek seminggu kan itu ping 5, 35. Terus ada orang Islam, wah, ra penak agama ngono. Seminggu bisa, aku tak melu ngono. Ning aku tetap Islam. Ya ora kena juga. Makanya hal yang baik itu jangan dibandingkan dengan hal yang lebih enggak baik gitu. Yang sudah baik di kita itu yang kita jalani, jangan dibandingkan dengan yang tidak baik. Karena nggak akan pernah sebanding. Nah, Islam din nanti dijelaskan Islam itu gimana. Balik juga menjadi syarat wajibnya puasa. Artinya kalau belum balik nggak wajib. Nih yo butuh latihan. Jangan sampai nanti wis balik, jam yang ini mau kan aku beduk umur 35 beduk iki gitu kan. Kan latihan gitu. Nanti balik kita bahas. Terus berakal artinya normal, bukan orang gila, atau bukan orang pikun, atau bukan orang yang sekarat. Nah, sekarat yang sudah nggak bisa diajak ngomong. Kemudian orang yang keempat yaitu syarat wajibnya yaitu mampu, punya kemampuan. Ada orangnya Islam, balik, malah turah balik gitu kan karena saking tuanya, berakal, iso dijak hitungan, iso dijak nawa. Jajannya si iso, ngarani si iso. Nah tapi sudah tak mampu, maka dia nggak wajib. Nah nanti kita jelaskan satu-satu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam menjadi syarat pembuka tentang wajibnya puasa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan buat kamu untuk puasa. Ketika dikatakan amanu beriman sendirian, kata yang sendirian, maka maknanya ya wong Islam juga. Sehingga semua bunyi ayat amanu itu kembali kepada orang Islam, bukan kembali kepada orang bukan Islam. Maka dalam konteks puasa yang diwajibkan adalah orang Islam. Orang yang enggak Islam gak wajib. Pertanyaan itu, lo enak berarti wong gak Islam gak wajib? Boten. Nanti orang yang gak Islam dan gak puasa itu ada dalam dua kondisi. Nek dhek posone ra ketompo. Dalilnya apa? Allah mengatakan wa qadimna ila ma'amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Amalmu kok tak jokel, tak dudohke, nyoh, tak dudohke tok. Ning bar kuwi terus tak hancurkan jadi debu-debu yang berterbangan. Kuwi ra entuk apa-apa. Niku nek dhek nekat poso. Yang kedua, kalau dia enggak puasa, maka Allah tetap akan menghukum dia karena enggak puasa. Dalilnya apa? Dalam Quran surat Mudatsir ayat 42-43 Allah mengatakan tentang dialog orang-orang kafir yang ada di neraka dengan berfirman, "Masalakakum fi saqar?" Wong kafir sing marai ku nyemplung neraka sakor ki apa? Qalu, kata mereka, "Lam nakum minal musallin." Aku mbiyen gak salat. Lho, wong kafir ditekoki babagan salat. Makanya rugine pol dadi orang kafir. Dia enggak wajib puasa, ya. Nek enggak poso ditakoki, nek poso gak kanggo. Lho. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat Allah memilih kita menjadi orang beriman, panjenengan syukuri. Apapun yang terjadi jenengan nikmati. Sebagaimana halnya Allah berikan nikmat kepada kita, diberikan pasangan, ya pasangan kita masing-masing, ya kita syukuri. Apapun yang terjadi sama yang bersangkutan, apakah nganyelke, apakah galak, apakah apa, harus dinikmati aja. Nek tukar tambah piye, ndak apa ya piye. Artinya dalam hal ini itulah takdir kita dan harus kita jalani, kita syukuri. Nah, maka ketika dalam proses kesyukuran itu berjalan, maka Allah akan menambahkan kenikmatan macam-macam bentuknya. Mungkin bersamanya, nah, yang awalnya umat, nah, nanti di akhirnya di hari tuanya bahagia bisa jadi. Atau mungkin gitu kan bersamanya gitu kan, ternyata kita punya anak-anak yang baik-baik, soleh-solihah, atau apapun, jenengan yang tahu, jenengan yang merasakan, jenengan yang bisa menilai sendiri. Nah, dalam konteks beragama juga sama. Mungkin dunia ora kecekel tapi hatine ayem. Mungkin
nggak punya kedudukan, nggak punya pangkat kayak mereka misal, tapi ternyata rumah tangga baik-baik aja atau anaknya manut-manut dan seterusnya dan seterusnya. Maka apapun itu yang terjadi, ya inilah agama kita dan inilah pilihan kita. Maka udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam Islam secara menyeluruh. Jadi jangan pernah bandingkan Islam ini dengan agama lain, apalagi kalau dicocokkan dengan pembanding keduniaan. Wah, penak ngono yo, gak salat, dicukeh, kene salat nanti bathuke roto tapi gak tidit dan seterusnya. Maka ampun ngoten niku. Karena nanti orang kafir akan ditanya tentang apa yang gak mereka perbuat kayak orang Islam. Kalaupun mereka melu melakukan, ya ora kanggo gitu kan. Kalaupun mereka nggak melakukan, ya ditanyain gitu kan. Jadi serba salah, maju kena mundur kena gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Islam menjadi syarat semua amal itu bisa diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya yang Allah terima itu ya hanya amalnya orang-orang bertakwa. Nah, orang bertakwa ini tujuan dari puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gen kowe takwa, gen dadi wong takwa. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang harus di-clearkan juga bahwasanya keislaman itu menjadi tidak baik atau tidak sempurna ketika orangnya Islam ning berbuat kesyirikan. Jadi Islam orangnya wajib puasa, poso deh. Tapi dino-dino mah dukun gak leren, terus gawe sajen gak leren, bahkan dia adalah orang yang ditunjuk oleh masyarakat untuk gawe sajen itu gitu kan. Maka itu juga sebuah musibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Dan telah kami wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi ini mirip kayak puasa. Puasa kan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Iki wajib nggo kowe, wong biyen yo tak wajib iki. Maka ini kalimat ini, perkataan ini, firman ini itu yang kita terima hari ini sama dengan para nabi dulu. Yaitu apa? La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Nek kamu berbuat kesyirikan, hati-hati, tak hapus amalmu, terus kowe mesti jadi wong rugi. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tegas, keras, bahwasanya kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi sebagai orang yang muslim, wajib puasa, kita jalani dengan penuh perjuangan, lapar, haus, dahaga dan seterusnya, menahan nafsu yang halal tapi nggak boleh sampai tergelamnya matahari kita lakukan, tapi malah gak itu pahala gara-gara berbuat kesyirikan, maka sungguh rugi orang tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat wajibnya yang kedua tadi yaitu soal balik. Itu sejauh ini tak jelas gini. Belum, ya siap. Mantap nih, belum, wah pas. Balik niku enten kali. Yang pertama, kalau laki-laki mimpi basah, jadi tangi-tangi kakak teles gitu kan. Dan boten teles banyu ngeten iki, pokoke teles sing beda. Nah, kemudian nanti dalam beberapa kitab fikih disebutkan kadang wanita niku nggih enten sing mimpi basah. Nah, nek Yai Jalar kula ngertos mimpi basahe napa terus apa. Nek sing biasa setri kula mboten ngertos. Yo ora tau tekok bojo kula ya. Tahu mimpi basah orang, ya ora tau tak. Nah, kemudian untuk wanita ya, secara umum baliknya itu karena haid. Nah, setiap laki-laki atau perempuan haid dan mimpi basahnya itu berbeda-beda. Ada yang 13 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 9 tahun ya henten gitu kan. Maka itu berbeda-beda. Sehingga jenengan sebagai orang tua harus mempersiapkannya. Barangkali seiring kemajuan teknologi nanti 5 tahun atau 2 tahun yang akan datang itu bocah-bocah umur 8 tahun wis do balik gitu kan. Ya wajib poso berarti. Lah wong tuane ya kudu nata gitu loh. Makanya dalam
hadis disebutkan perintahkan anakmu untuk sholat umur 7 tahun, terus nek ra gelem tutuken bisa dipukul pada umur 10 tahun gitu kan. Nah, di sini ada proses mengajarkan selama 3 tahun. Niki dalam bab sholat. Niku dengan asumsi bocahe pada umur 10 tahun niku dereng balik. Lah nek balik ke 8 tahun ya berarti boleh diselentik umur 8 tahun niku nek ra sholat gitu. Makanya yang tahu itu nggih wong tuane. Terus digugah ngono kan, katoke telosi, pipi basah kok ngompol gitu. Nah, monggo jenengan sing ngecek. Ambune beda kok gitu. Nek pesing ngompol berarti gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang kemudian sampai gede gak mimpi basah, mungkin ya jane mimpi basah neng lali, atau gak haid. Nek haid mungkin gak lali lah, karena haid itu berjalan beberapa hari mesti ingat ya. Tapi kalau mimpi basah itu kan kadang sok lupa gitu. Mimpi apa nek bengi ya. Mimpine jane sebenarnya bukan gak penting mimpine apa, yang penting itu ada yang basah tadi gitu loh, di katoknya itu. Nah begitu dicek ya itu bukan ngompol. Nek ngompol kan jelas niku ukeh gitu loh. Pemenang nek nanti kayak ini ngombe ukeh biangat, ini ngompol ukeh biangat, tapi nek basah itu jelas nggak sebanyak itu gitu. Nah maka nggak penting mimpinya apa, yang penting itu mimpi basahnya itu. Nah maka ketika memang ditanya misalnya putrane Pak Jalur itu kayak tahu mimpi basahnya, kok gue Pak, Pak bingung jelas ya apa, mimpi kecemplung kaleng gitu. Nah, maka ketika memang nggak bisa dijawab, dia merasa nggak pernah gitu kan, maka bisa dibuat standar. Sebagian ulama membuat standar kalau usianya sudah 15 tahun, nah, maka itu sudah dianggap balik, walaupun belum haid, walaupun belum mimpi basah. Nah, ada ulama lain yang bikin rumusan, kalaupun belum mimpi basah, belum haid dan belum 15 tahun. Tapi sudah tumbuh bulu-bulu di area kemaluannya, maka itu sudah dianggap balik. Jadi saya ulangi ya, mimpi basah, haid 15 tahun, nek orang haid, orang mimpi basah, orang 15 tahun, tapi sudah ada rambut-rambut itu, bulu-bulu itu, nah maka dia sudah balik, dan dia sudah wajib puasa. Tidak tak cek, ini anakku tak betul susah ngerti kok iya bisa gitu. Jadi nggak usah artinya kalau bocah itu sudah gede gitu kan, usahakan dan biasakan dia tidak menunjukkan auratnya kepada siapapun, bahkan orang tuanya. Jadi bahkan seorang anak laki-laki itu nggak boleh mandikan ibunya ketika meninggal. Yang boleh mandikan ibunya ya suaminya atau anak yang perempuan. Nah, jadi bukan anak laki-laki. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balik. Dalilnya soal balik disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, rafa'at imra'atun sobiyan laha, seorang wanita mengangkat anak kecil, mengangkat seorang anak kecil ke hadapan Nabi SAW. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, alihada hajjun. Jadi anak kecil itu diangkat, ya Rasul, apakah anak ini sudah wajib haji? Kemudian qala, kata Nabi SAW, alihada hajjun, apakah hajinya sah? Jadi anak ini diikutkan dalam prosesi haji. Kemudian ditanya, ini kalau tak ijak haji, ikut haji, apakah hajinya sah? Qala, kata Nabi SAW, na'am, walaka ajrun, dan buat kamu juga pahala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menganggap sah ibadah haji anak kecil yang belum balik, maka dengan demikian ibadah lain pun sah. Artinya gini, walaupun anak yang belum balik itu belum wajib puasa, ning tetap harus diajari puasa. Sehingga kalau misal umur 7 tahun, 8 tahun kok sudah sanggup, sudah kuat puasa full, maka insya Allah dia dapat pahala. Dan dikatakan di sini walaki ajrun, dan kamu sebagai orang tuanya ya dapat. Makanya harusnya nih, kita itu kalau punya anak, kita itu berusaha keras. Semua kebaikan yang dia buat itu ajarannya Pak Emboe. Nah niku. Jangan kemudian dipasrahke sama
orang lain dan terus kita rakumanan gitu loh. Dan termasuk kebaikan yang sebenarnya itu ngajarin ini gampang, tapi banyak orang tuh luput. Padahal itu pahala yang luar biasa. Ngajari Al-Fatihah gitu loh. Al-Fatihah itu begitu dia itu sholat, sejak dia sholat sampai dia mati alias gak sholat gitu kan, alias dia gak sholat alias mati gitu kan. Makanya dia akan pakai terus gitu kan. Nah, ini saya ngajari guru TPA kan untuk pahala guru TPA gitu. Emang makanya kalau bisa niku ketika jenengan gadah putra gitu kan, mlebu TPA iki wis Al-Fatihah lancar, iku lancar ngajari sapa ibu. Nah, ngoten bapak. Wis bacot anak wis gede ya putune no. Nah, jangan sampai mungkin putrane mengulangi kesalahan yang sama dengan jenengan gitu. Jadi putune niku diajak tak ajari Al-Fatihah. Malah apa to Mbah, engko nek iso tak kei 100.000. Beneran nopo niku putut jenengan gitu. Maka berlombalah dalam kebaikan di dalam keluarga jenengan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda balik sudah. Nah, kemudian berakal. Berakal niki normal, iso dijak mikir, iso dijak ngomong. Nah, dalam konteks berakal ini tentu pastinya adalah tidak gila. Nah, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang tidak pikun. Kalau dia sudah pikun dan benar-benar pikun permanen, maka tidak wajib puasa. Tapi nek pikune kambuh-kambuhan, pikun iki terus anggar anake sing disenengi teko, tiba-tiba terus mari gitu kan. Maka dalam kondisi mari dia harus bayar utangnya yang kemarin enggak dilakukan. Termasuk orang gila itu enten yang kambuh-kambuhan. Jadi enggak terus gila terus itu. Nah, maka dalam kondisi dia pas kumat, dia enggak wajib puasa. Tapi ketika dia sembuh, berarti dia harus puasa atas puasa yang ditinggalkannya. Tapi nek gila terus, bahkan di situ dia nggak wajib puasa dan nggak wajib bayar fidyah. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jenengan harus paham ini, jangan sampai gagal paham. Mungkin ada wong edan kon poso, gitu kan. Mungkin baik pun pikun kon poso, bah orang poso itu malah madang, gitu kan. Ya jenengku sapa lho malah teko, gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu berarti udah pikun. Makanya kemarin pas pemilu kemarin rodok miris itu, ada rumah sakit jiwa terus diparani KPU daerah dilatih nyoblos gitu. Nah, wong poso karo salat wis ra entuk ora usah karo Gusti Allah dikai keringanan apa kon nyoblos barang. Sing dipilih berarti nek kepilih yo kuwi kuwi gitu kan. Makanya kayak nonton berita itu ya Allah kok yo aneh gitu. Jenenge udah udur loh. Udur syar'i aja salat sing wajib setiap hari 5 kali wis sudah gugur sik kon nyoblos iki kok terus piye gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di situ adalah orang yang napa? Anfal itu napa? Koma dereng titik tapi koma. Nah, nek komane niku lama gitu kan dan enggak jelas kapan, maka waktu koma itu dia enggak wajib puasa. Begitu terus mati gitu kan, maka gugur kewajiban puasanya dan dia nggak perlu bayar fidyah dan nggak perlu nyawa. Tapi kalau kemudian dia koma terus sempat sembuh nih, rong minggu rong bulan terus mati ya, berarti dia punya utang atas puasa yang ditinggalkan waktu koma itu. Demi termasuk di dalamnya orang pingsan. Nek semapute saat durunge sahur terus sadare mungkin pas isya, ya maka puasanya nggak sah. Jadi jangan mudah-mudah enak lu wong iki pas bulan poso semaput bar sahur tangi-tangi isya ngerti-ngerti buka ngoten nggih. Jadi itu malah puasanya enggak kanggu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya napa? Dalilnya secara umum Nabi mengatakan rufi al-qalamu an salasatin. Yang namanya catatan kewajiban itu diangkat dari 3 orang, termasuk catatan dosa. Jadi nek wong edan ngamuk ngapunten nganti mateni wong gitu, dhek gak dosa sebenarnya. Cara di penjara, ya penjarane ya kudune khusus wong edan. Karena kok dimorke karo wong sing gak edan ya dipateni kabeh wong kuwi. Nah, maka di sini disebutkan anin naimi hatta yastaiqid. Yang namanya kewajiban itu diangkat dari orang tidur sampai bangun. Maksudnya ada ketika jenengan sare, nggih, keturun, turu tenan, begitu tangi-tangi pun jam 7. Nah, maka begitu jenengan wungu, jenengan harus sholat subuh jam 7 niku. Tapi nek misal di kapan niku kula nate pengawasan Jogja niku ibu-ibu tanget
Saya itu kalau udah adzan itu udah wudu, udah pakai mukena, tapi terus entah kenapa gitu, terus saya tuh duduk gitu, terus membengkak, terus akhirnya tertidur gitu, bangun siang gitu. Nek ngono jangan harus gak hak untuk sholat, gak boleh gitu. Makanya ya, ketika konteksnya adalah benar-benar kita tidak menyengaja, di situ kemudian kita tertidur sampai akhirnya siang, maka kita wajib sholat begitu bangun dan gak ada dosa di situ. Tapi nek wis krungu adzan jek goreng tempe, goreng apa gitu kan, akhirnya jam 7 kurung sholat, maka kewajiban sholat subuhnya sudah hilang karena waktunya sudah lewat, udah nggak bisa disolati di situ. Ya enak nutat, ya enak pripun untuk dosa gitu kan. Ya. Bahkan nanti dalam bab sholat asar itu Nabi mengatakan wong sing ninggalke sholat asar siji bisa berpotensi menghapus pahalanya semuanya. Makanya jangan sampai sholat itu ditinggal. Dan setan itu kalau ada orang meninggal sholat itu senengnya karu-karuan. Saking senengnya akhirnya dibisiki opo wae mlaku gampang. Tapi kalau orang itu masih sholatnya on time, ya, malaikat itu masih jaga terus. Begitu setan bisiki mesti ada rentek hati yang mengatakan orang ojo gitu. Tapi begitu sudah sholat siji blong loro telu papat 5 blong gitu ya. Wah, wis kandhane setan opo wae mangkat. Termasuk pas Ramadan dikongkon ra sholat terus kon ra poso ya mangkat gitu kan. Makanya jenengan akan mendapati orang-orang pas bulan Ramadan sebagian orang itu ya tetap bermaksiat, gak leren gitu kan. Saya isi pengajian dan Karanganyar itu melewati satu jalan. Dan jalannya itu yang judulnya angkringan. Tapi bentuknya kayak karaokean ngoten niku. Buat musiknya original buanter terus ana sing nyanyi. Niku sadurunge poso ya ngegas, pas poso ya tetap ngegas. Jadi gak leren gitu kan. Dan nek saya lewat itu paling sing tentu kurang nganti wong 5 orang, nganti wong 10 itu sithik banget. Nanti kalau batin ora rugi setrume gitu. Ono ya dilakoni gitu. Artinya ya itulah orang-orang yang bermaksiat wis rugi apa wae mangkat. Termasuk rugi awak, rugi bondo, rugi macam-macam nggih mangkat gitu. Makanya hati-hati nggih. Kemudian yang kedua, wa anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Niki nek laki-laki, nek perempuan sampai haid tadi. Oh nek enggak mimpi basah dan enggak haid ya umur 15. Oh nek umurnya 15 tapi sudah keluar bulu di kemaluannya berarti sudah. Kemudian wa anil majnuni hatta yakil, dari orang gila sampai dia bisa berpikir. Niki bahasanya orang gila, termasuk di dalamnya adalah orang pikun tadi, termasuk di dalamnya adalah orang pingsan, termasuk di dalamnya adalah orang yang koma tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku 3 ya. Islam, balik, terus berakal. Yang keempat, mampu. Nek mampu ya berarti wajib. Nek enggak mampu ya enggak wajib. Tergantung konteksnya. Enggak mampu ning sanggup nyaur, maka ya disaur. Makanya ada orang itu di dua masjid niku tanya sama saya, nek posisi ini kerja keras tenan gitu kan, piye ora kuat poso gitu kan. Kerja keras ki apa maksudnya itu? Itu sekolah contohke wae. Kados macul niku, nggih lah niku macul niku. Ya nek memang tenan niku kerjaane. Artine nek niku sawahe dhewe kan cara jam itu macul untuk 5 menit kesel mulih to. Tapi nek kerja kan tetap kudu nganti sore gitu ya. Nah, maka nek memang itu yang jenengan contohkan seperti itu, semisal itu, maka boleh untuk tidak puasa. Ning kudu nyaur. Ngono ya didoyak lho. Lah nyaur kapan kan? Lho, kok kapan? Dawuh jenengan iki bendina kerja to, ya prei, ya seminggu pisan prei to. Ya nggih prei. Mosok prei puasa. Lah jenenge diutang ya disaur to. Iki konangan iki nek gene ngutang ra tau nyaur iki. Terus lah emang cukup lho doyak meneh kula. Lho, ya mang ngitung to, saiki nek seminggu pisan prei, sebulan papat ya papat. Terus bulan selain bulan poso kan nek 11, nek karo poso kan 12, selain poso 11 ping 4 44 lho turah ngono. Terus apa ya jenengan napa sebulan utuh kerja terus prene mung dina minggu kan ya katakan ora gitu loh. Ya artinya itulah manusia gitu. Jadi enek ya ngeluh, gak enek ngeluh gitu. Maka jangan seperti itu. Makanya pentingnya nata hati sebelum Ramadan itu loh. Kita harus bergembira ketemu Ramadan itu biar kemudian gini loh. Ketika itu kerja itu memang berat, kita usahakan dulu sanggup apa enggak. Kalau benar-benar nanti enggak sanggup, ya jangan dipaksakan, itu membahayakan.
Sehingga jenengan dari malam itu tetap berniat untuk puasa dan tetap puasa sahur, delalah ora kuat monggo mangunjuk. Tapi nek ket bengi wis ra niat, sahur gak sahur, esok malah sarapan gitu kan. Memang bener judulnya macul. Ternyata pas kerja teng sawah niku kalau juragane kan urung karuan kon macul kan. Kadang enten wong sing wis anu Mas, gandeng iki poso masake sampean. Juragane ra ngerti nek dhek ra poso. Rasa macul anu wae Mas kae noto apa ngono kan. Noto kresek apa noto apa. Jadi kuat sebenarnya. Tapi karena dari awal dia sudah nggak niat malamnya itu ya nggak sah puasanya kalau emang dia pengen puasa. Apalagi esok sarapan itu malah nggak poso. Nah, akhirnya delik-delik konangan ngombe, juragane nyesel. Nanti yo tak kon macul ke esok. Ngoten lho. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Kewajiban, kemampuan. Di situ yang pertama karena sehat, yang kedua karena menetap. Artinya kalau memang secara fisik sehat, mampu, wajib puasa. Kemudian yang kedua, dia nggak kemana-mana, maka dia wajib puasa. Mampu karena dia nggak kemana-mana. Nanti ada lagi di satu kajian saya lagi ibu-ibu itu tanya, "Tat nek wong iki pengennya gak poso nek terus dia golek acara safar untuk orang, mboten aja." Jadi nek memang nggak enak niat safar, ya jangan nyari acara safar. Ben iso muka tak nang Yogyo, mboten aja. Makanya saya menyarankan panjenengan niku nek poso niku agenda piknik niku dilereni mawon. Diganti salat iki wirid. Ojo meneng ten mriki. Sang kasur ketoke entuk ten mriki. Entuk tok Om. Nggo kasur entuk to. Oh entuk kok gitu kan. Ngutuk kasur mboten napa gitu. Atau karpet sing rada kandel niku lho, sajadah sing kandel niku lho. Nah, nek ten Arab niku sajadahe saged ditekuk burine sing senderane kok lho. Dadi maca Quran kok senderan ngoten. Ngantuk nggih, Qurane ceblok-blok pokoke tetep ngene. Nah, ngoten iki monggo dinikmati teng masjid mulih napa istilah ngapunten mungkin nggih pun boten nyambut gawe karena mungkin dah pensiun atau mungkin dah sepuh dadi pengen putrane wis rasane nyambut gawe Pak Bu. Padah wae insyaallah tak paringi sak propirane sementing insyaallah cukup. Wah nek ngoten niku mangkat ning masjid ning gelar sajadah maca Quran atau sak juz rampung kesel ngantuk turu ning masjid gitu kan tangi meneh pintu maca Quran meneh enak pol itu Pak. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat dan menetap. Sehat. Nah, tentu sehat maksudnya ya tidak dalam keadaan sakit. Intinya kalau sakit maka seorang muslim boleh tidak berpuasa. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Sapa sing lara, sapa sing safar, gak apa-apa gak poso ning digendi dina liya. Nah, niku jadi jangan punya pandangan tak safar gen ra poso. Gen ra poso niku mungkin berarti judulnya ngutang. Nek ngutang kudu nyaur. Iki bisa loh dijadikan prinsip hidup kita. Ketika kita butuh duit atas benda yang sebenarnya nggak patek butuh, ini kita paksakan untuk punya. Alasannya mergo enek sing ngutangi. Pertanyaannya apa nek enek sing ngutangi itu gak nyaur, tetap nyaur. Maka yang terbaik dari semua kebutuhan itu jangan mudah membuka utang kalau memang kebutuhannya itu nggak urgent dan bisa ditunda gitu. Karena banyak orang yang nggak urgent ning pengennya ngono akhirnya terus ditambahi terus akhirnya gak sanggup nyaur mumet gitu. Kemarin aku tadi si saya itu ngabari nek PNS ini bunuh diri padahal dia kepala keuangan ini kantornya kula pun takut sebabnya apa ini dia mampu ngerti gitu. Jadi hal-hal seperti itu loh Pak Bu. Jadi ada orang yang dikasih amanah nyekel duit gede gitu kan kadang ya tadi itu dia tidak mengejar kebutuhannya tapi mengejar gaya hidup akhirnya ya gak ketulungan gitu dari lubang tutup lubang gitu sampai saya ada teman itu kantor sini itu wah rusak eneng-eneng uang itu utang orang untuk 200 ya 100 untuk 100 untuk 50 ya 20.000 ya gelem gitu kan kebiasaan jeleknya itu mancing gitu. Jadi nanti mancing itu sampai ke Demak betul namanya Mbak Kim sampai ke Demak akhirnya saatnya kok iya apa toh Om nyewa elem nyewa kan harus duit meneh kok tekok meneh nah terus
ini iwak paus ning ngono. Nggih mboten, namung iwak nila. Lah terus pinten kilo? Namung gangsal. Terus yo takeke wong mung 5 ngono piye ta. Jadi kelangan akeh entuk sithik dikeke wong meneh gitu. Tambah akeh to kelangane. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi nggih, punya hobi itu enggak masalah, baik-baik aja, tapi tetap kita harus menakar gitu loh. Hobi kita itu ada di posisi mana. Maka termasuk di sini. Ketika kita ngerti besok itu Ramadan, nggih, amri saya ini nggih jangan diporsir tenaga kita, nggih, sampai akhirnya kita sakit. Karena nek sakit, bener nggak boleh nggak puasa. Ini kan yang ngutang jujur. Sama halnya dengan safar. Nek sakit niku acara-acara agenda piknik alan-alan giling-giling niku dirampungi sakniki ya. Mungkin pas poso niku mboten. Mungkin aja dibaleni meneh bar poso mangkon niku. Karena nek jenengan akhirnya safar tebe, piknik adoh gitu kan. Terus gak poso, judulnya tetap ngutang gitu. Dan ini kula bocori khususnya ibu-ibu niki sing asring niku. Jadi ibu-ibu niku kalau Ramadan niku seringnya haid. Dan itu sudah menjadi rutinitas, kecuali yang sudah gak haid ya. Secara umum mawon nggih gitu kan. Nah, kadang aku ndang nyaur niku kan jane yang mau utang 7, utang 5 atau mungkin utang 6. Tapi nyaur niku koyone wabut banget gitu. Akhirnya yang terjadi nopo? Ketemu Ramadan meneh jek enek utangnya. Nah, dalam fikih ketika jenengan punya utang Ramadan lalu ketemu meneh Ramadan sesuk rong rampung. Niku mboten nyaur tok wajibane, tapi setiap hari yang jenengan adalah utang pada Ramadan sebelumnya, jenengan wajib memberikan fidyah. Makan satu orang per 1 hari jenengan utang niku wae. Artinya kalau masih punya utang 10 Ramadan lalu, nanti Ramadan besok ini utang niku dereng rampung 10, terus dilalah Ramadan besok ini ketambah 5, berarti 15 toh. Maka jenengan diutang 15 poso sing kudu disaur plus 10 fidyah atas Ramadan lalu yang belum selesai. Nah, fidyah niku bentuknya monggo, kadang jenengan kayak beras mentah nggih saged seukuran napa niku zakat fitrah niku 3 kiloan wong siji. Artinya zakat nek jenengan 10 berarti 30 kilo. Kemudian atau bentuknya makanan, jenengan belikan makanan yang umum jenengan makan. Misal nggih mundhut napa nasi padang. Biasanya jenengan nek sak paket 20.000 misal lawe ndok karo napa karo ayam misal ngoten. Nek ora 20.000 ndok karo ayam. Nah niku misal ya nek niku jenengan biasanya ngoten niku ya berarti 20.000 ping 10 200 digawe 20 paket, nah, dicari orang miskin, bukan dibedungke sak-sake. Kadang orang tuh ki fidyahku didungke tanggane ki wonten tanggane termasuk orang miskin enggak gitu kan. Nek kula tanggo jenengan aku ya moh, mboten kula mboten miskin kok gitu. Nek dikene gelem tapi nek ujube adalah fidyah sebagai orang miskin ya aku ya moh gitu. Nanti jenengan kedah ngoten nek didumi zakat fitrah niku ujube wong fakir miskin gitu. Wah, ki apa iki zakat fitrah? Moh. Usah aku bar iki dadi tambah fakir miskin gitu. Mboten nah gitu. Nanti kalau jenengan sebagai orang yang tidak berhak, ya jenengan nggak usah menerima. Begitu pula ketika jenengan yang membagikan, ya jangan sembarangan memberikan, terus dipetakan. Lah tinggal waktu itu untuk rata, misal jenengan dari tonggo jenengan itu, jenengan punya keyakinan si fulan iki sing fakir miskin, si tok iki gitu. Nah berarti tadi kan 3 kilo kali 10, 30 kilo niku sak karung niku kayak gini. Pak, go iki nggih napa nggih dahar jenengan. Niki napa fidyah kula. Mboten napa ngoten niku. Nah, jadi 1 orang boleh atau dibikin 10 buntelan tadi makanan tadi dongke wong 10 entuk. Tapi nek jenengan gawe buntelan 10 dikeke wong siji niku wau, ya gak entek malah mambu gitu. Nah, maka juga tujuan dari fidyah itu enggak tercapai, ngoten. Bila mengatakan rumiyin masih ada pertemuan lagi tuh. Bulan ini jelek kan, Senin satu lagi. Oh nggih, satu lagi. Insyaallah cukuplah untuk nambah-nambah ilmu. Nggih, kirang langkungipun nyuwun pangapunten akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.